Hai semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan menganalisa keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ini terkait dengan laporan Ayu Ting Ting di 20 Agustus lalu untuk melaporkan pasal penghinaan kepada dirinya dan juga anaknya oleh seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia di Singapura. Nah, di sini ada banyak berita yang sudah beredar bahwa katanya laporan dari Ayu Ting Ting tersebut ditolak oleh Polda Metro Jaya, yang artinya KD bisa bebas begitu aja dari pasal penghinaan yang ditujukan kepadanya. Nah, kita akan bahas lebih jauh mengenai ini. Apakah benar laporan dari Ayu Ting Ting ini ditolak oleh Polda Metro Jaya? Kita akan coba simak, ada beberapa keterangan. Plus kita juga akan melihat kalaupun seandainya ini akan dilanjutkan, memang pasal apa yang akan dikenakan ke KD dan berapa hukumannya atau dendanya. Nanti kita juga akan lihat pasalnya seperti apa. Yang pertama coba kita lihat dulu adalah keterangan dari Humas Polda Metro Jaya ya. Tanggal 20 sore yang lalu, 20 Agustus yang lalu, ada seseorang perempuan inisialnya adalah AR datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi. Ya. Oke. Buat laporan polisi tentang adanya penghinaan. Penghinaan di pasal 315 KUHP. Oke, jadi sudah jelas bahwa Ayu Ting Ting sudah melaporkan ini secara resmi tanggal 20 Agustus lalu. Jadi aku melihatnya bahwa Ayu Ting Ting setelah terjadi pro dan kontra di masyarakat, banyak juga yang mencemooh keluarga Ayu Ting Ting gara-gara laporan ini. Dinilainya adalah orang tuanya terlalu semena-mena pada saat mengunjungi orang tua KD ya di Bojonegoro, ataupun juga seperti pernyataan dari Dewi Tanjung, kalau nggak mau jadi kalau nggak mau diomongin orang jangan jadi artis begitu. Ada banyak suara-suara yang seperti itu yang kontra, tapi ini nggak menyurutkan langkah Ayu Ting Ting untuk melaporkan KD terlepas pro dan kontra. Bahkan juga ada petisi backlist yang sampai saat ini itu sudah lebih dari 130.000 orang yang sudah menandatangani petisi blacklist Ayu Ting Ting dari layar kaca Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sini memang pasalnya apa sih yang mau dikenakan ke Damayanti kalau seandainya ini diterima laporannya oleh Polda Metro Jaya? Ya, bukan 351. 315 KUHP. Oke, jadi pasal yang dikenakan menurut Polda dari Kabid Humas Polda Metro Jaya adalah pasal 315. Begitu, coba kita cek dulu. Aku tadi sudah lihat, sudah aku cari dari pasal 315 tuh bunyinya gini. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan. Begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Oke. Jadi secara gamblang dari pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa pasal yang kemungkinan akan dikenakan ke KD ini adalah pasal 315. Ini termasuk penghinaan ringan ya dalam kategorinya, karena bukan termasuk penistaan agama begitu. Mungkin kalau penistaan agama pasti pasalnya lebih berat lagi. Dan penjara paling lama adalah 4 bulan 2 minggu. Oke, nggak terlalu lama sih sebenarnya. Jadi kalau yang ada di luar sana bilang bahwa bakal dipenjara bertahun-tahun, kayaknya enggak ya. Karena dari pasalnya aja sudah jelas maksimal hanya 4 bulan 2 minggu gitu. Dendanya pun juga nggak banyak. Tapi sebagai informasi lagi bahwa pada saat ini kan masih dalam proses ya. Apakah diterima atau tidak kita belum tahu. Kita dengarkan dulu deh bagian yang juga penting dari Humas Polda Metro Jaya tentang laporan Ayu Ting Ting untuk seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia di Singapura ini. Lagi kita teliti dulu terhadap dugaan persangkaan di pasal 315.
45. Oke, jadi wartawannya tanya apakah sudah diterima apa belum. Sudah diterima memang laporannya, tapi masih diteliti terlebih dahulu untuk dugaan, walaupun si KD pun sudah membuat video permintaan maaf ya di sosial media, tapi secara hukum ini masih belum terbukti dan ini masih dalam proses. Prosesnya seperti apa? Kita dengarkan lagi. Nanti kita lihat ya. Rencana tidak lanjutnya pasti nanti setelah itu kalau memang naik penyelidikan akan kita undang interview pelapor dulu dengan bawa bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang lain. Oke, jadi ini kan tanggal 20 dilaporkannya, sekarang sudah sudah hampir seminggu ya. Biasanya memang butuh waktu ya nggak bisa dikatakan berapa lama gitu kan ya, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, bahkan 2 bulan dari pelaporan lalu dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Nah, kalau memang nanti ini diterima oleh Polda Metro Jaya, laporan Ayu Ting Ting, tahap berikutnya adalah si pelapor, yakni Ayu Ting Ting, akan dipanggil untuk diinterview. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah diundanglah si Kartika Damayantinya. Tapi gimana Anjas, kan KD itu sekarang berada di Singapura dengan kondisi pandemik seperti saat ini, pasti tidaklah mudah untuk berpergian antara negara, ada aturan dan juga biaya yang pasti tidaklah mudah gitu. Nah, kemungkinan besar sih aku lihat dari beberapa kasus-kasus serupa sebelumnya, biasanya kalau memang kepolisian sudah mengatakan bahwa ini layak untuk dilanjutkan proses laporan ini, biasanya tanpa adanya kedatangan dari si terlapor, itu proses hukum akan terus berlanjut. Itu biasanya seperti itu. Tapi yang paling utamanya adalah harus laporan ini diterima terlebih dahulu, buktinya sudah cukup kuat, kemudian dari pihak pelapor diwawancara sudah sangat jelas. Nah, itu nanti akan ada proses berikutnya. Kemudian kenapa Anjas kok Kartika Damayanti juga harus dipanggil gitu berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya ini? Ya karena kan adalah praduga tak bersalah kan, walau bagaimanapun juga pasti KD mungkin apakah benar pemilik akun Gundi Kempang itu adalah KD? Siapa tahu ada orang di belakang ini, kita kan nggak tahu ya, namanya juga ada banyak kemungkinan ada praduga tak bersalah. Siapa tahu bahwa KD melakukan kegiatan-kegiatan dengan kata-kata kotor, postingan lebih dari 1.700 selama 2 tahun lebih di akun Gundi Kempang untuk Ayu Ting Ting beserta anak serta keluarganya. Itu mungkin ada orang di baliknya atau ada motifnya apalagi, karena pada saat penyelidikan itu akan terungkap sebenarnya motifnya siapa, dalangnya siapa, itu bisa terlihat semuanya di sini. Oke, kita dengarkan lagi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ya, nanti kita sampaikan lah kalau memang sudah mulai naik ke 30. Oke, jadi tingkat penyelidikan itu kemungkinan besar kayaknya sih minggu depan ya. Biasanya sih semingguan lah. Aku lihat kalau dari Kepolisian Indonesia Polda pada saat mereka menerima laporan dari selebriti atau public figure Indonesia rata-rata semingguan. Apakah laporan tersebut kuat atau enggak? Itu biasanya butuh waktu sekitar semingguan. Kan baru diteliti Mas Yogi. Mas Yogi kalau mau ke Blok M, baru mau jalan nggak usah bilang langsung apa di sana Mas Yogi. Oke, jadi ini adalah konteksnya pada saat wartawan tanya, bagaimana dong, apakah ini diterima atau enggak gitu. Kemudian dari Kabid Humasnya bilang bahwa sabar dong, ini kan lagi diteliti. Aku melihat dari Kabid Humas ini ada kehati-hatian ya, pastilah ya. Karena walaupun ini kasusnya mungkin sebagian orang menganggap kasus yang remeh-temeh, yang simple, hukuman penjaranya pun juga cuma 4 bulan sekian dengan denda hanya ribuan rupiah aja. Tapi ada efek yang luar biasa karena yang ditanganinya adalah kasus dari seorang selebriti ternama di Indonesia. Takutnya nanti, ya biasalah ada pro dan kontra lagi di masyarakat. Nanti dibilanginnya begini, ini Pak Kepolisian orang kecil, TKW orang kecil, orang nggak mampu, gampang ya langsung dihukum. Bagaimana dengan para koruptor yang sudah miliaran rupiah merugikan negara dan sebagainya, itu kok nggak ditangkap-tangkap? Pasti nanti akan ada hal-hal seperti itu. Makanya aku melihat kehati-hatian sangat terlihat dari Kabid Humas Polda Metro Jaya ini, karena memang di tengah kondisi sekarang pandemi kan ya, yang namanya kesenjangan sosial kan terlihat sangat jelas kan ya.
mungkin ini nggak ada hubungannya dengan kasus hukumnya, tapi keadaan sosial di Indonesia di mana sekarang itu banyak pengangguran, kemiskinan meningkat, yang kaya makin kaya, hal-hal seperti itu ternyata pada saat ada kasus yang sebenarnya nggak ada hubungannya, itu kesannya kayak ada hubungannya. Di sini aku melihat kecenderungannya di beberapa minggu terakhir ini ada beberapa orang yang berusaha menggiring opini bahwa Ayu Ting Ting dan keluarganya adalah orang yang kaya raya, kok cenderung sebagian orang menilai bahwa mereka ini semena-mena dengan orang miskin gitu, yang notabene diwakilkan oleh keluarga dari Kartika Damayanti. Padahal tidak seperti itu kasus sebenarnya, tapi kan di masyarakat kita kadang mencari berita yang hanya seperti itu, thumbnail berita-berita kita lihat juga kan mendorong seperti itu, ditunggangi dengan kepentingan macam-macam. Ini takutnya malah justru menjadi bumerang sendiri bagi Ayu Ting Ting. Tapi menurut aku pada saat Ayu Ting Ting, karena kan melaporkannya baru sekitar seminggu yang lalu ya, padahal kasus ini sudah heboh, itu sudah hampir sebulan lalu, tapi baru melaporkan seminggu yang lalu, artinya Ayu Ting Ting beserta tim kuasa hukum itu sudah menimbang banyak hal, sepertinya lebih baik memang harus dilaporkan daripada nggak dilaporkan malah justru begitu aja. Nah, tapi satu hal yang pasti, kalau Kartika Damayanti juga nonton video ini, tidak usah khawatir karena pada saat seandainya laporan Ayu Ting Ting itu diterima oleh Polda Metro Jaya, itu ada tahapan pada saat interview si pelapor dan juga terlapor. Di situ nanti akan ada tahap mediasi. Ya sudahlah, damai yuk, kita saling memaafkan dengan syarat A, B, C, D gitu. Dan tidak akan ada proses hukum sampai ke pengadilan begitu. Karena aku yakin sih pasti ya dengan kesibukan Ayu Ting Ting yang luar biasa sibuk, menyiapkan waktu untuk datang di wawancara, harus laporan ini itu pasti butuh banyak waktu ya untuk Ayu Ting Ting, dan itu waktu bagi dia adalah sangat berharga, uang lah gitu. Makanya ya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Tapi satu hal aku mau mengucapkan buat teman-teman di Indonesia, ini bukan tentang kondisi sosial Indonesia yang menggambarkan bahwa si kaya melawan yang miskin. Bukan seperti itu. Ini adalah seorang perempuan, Ayu Ting Ting, yang sedang memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Karena di hukum pun ada aturannya, kalau kita merasa dihina, dilecehkan, kita boleh melaporkan. Itu adalah haknya dia. Jadi ini bukan menyimbolkan status ekonomi seseorang, tapi ini menyimbolkan seorang perjuangan wanita mempertahankan harga dirinya. Karena kata-katanya kalau kalian masih ingat yang ditulis oleh akun Gundi Empang itu adalah misalnya seperti anaknya Ayu Ting Ting, Bilkis, usia 5 tahun saat kalau dihitung dari 2 tahun yang lalu ya, itu dibilangin sudah tidak perawan, kemudian Ayu Ting Ting dicap sebagai perempuan yang nggak benar dan sebagainya. Padahal kan itu semua belum terbukti kenyataannya seperti apa. Walaupun juga terbukti kenyataannya seperti dugaan oleh sebagian orang seperti itu, terus siapakah kita manusia kok berani-beraninya mengejudge orang lain hanya karena kita melakukan dosa yang berbeda? Bukan berarti kita lantas lebih baik atau lebih suci dari orang tersebut. So, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, berikan like dan juga subscribe channel YouTube ini, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu akan terhibur dan juga mendapatkan manfaat dari analisaku ini. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.